Perkenalkan, nama saya Adelia Marta Lubis dengan NIM 7243141018 dari kelas Pendidikan Ekonomi B 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait teks ulasan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Pernah tidak teman-teman setelah menonton film, lalu teman-teman spontan bilang, "Wah, filmnya keren banget ya, tapi kenapa endingnya nanggung?" Nah, komentar seperti itu sudah bisa masuk ke dalam teks ulasan, hanya saja belum resmi. Jadi, mari kita bahas apa itu teks ulasan. Sekarang kita akan masuk ke pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi tanggapan, penilaian, ataupun komentar terhadap suatu karya. Nah, karya yang dimaksud itu bisa berupa film, buku, lagu, drama, atau karya seni lainnya. Sederhananya, teks ulasan itu ibarat komentar versi resmi. Jadi bukan hanya, "Wah, bagus banget nih," atau "ada yang kurang deh," tetapi harus disertai alasan dan penjelasannya agar kita tidak terlihat seperti penonton biasa, tetapi penonton yang kritis. Baik, sekarang kita akan masuk ke tujuan dari teks ulasan. Yang pertama itu memberikan informasi kepada para pembaca atau pendengar mengenai isi, kelebihan, atau kelemahan suatu karya. Yang kedua, membantu pembaca untuk menentukan sikap apakah mereka tertarik terhadap suatu karya tersebut atau tidak. Dan yang ketiga, meningkatkan apresiasi terhadap karya seni dan budaya. Coba teman-teman bayangkan ketika ada film horor yang baru rilis. Nah, ulasan tadi dapat membantu kita. Apakah film ini beneran serem atau seremnya di trailer doang? Dengan demikian, teks ulasan bukan hanya sekedar menyampaikan pendapat pribadi, tetapi juga membantu kita untuk berpikir secara logis dan bermanfaat. Baik, sekarang kita akan masuk ke struktur dari teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Identitas ini bersifat opsional. Pada bagian ini memuat data penting buku, seperti judul buku, penerbit, penulis, jumlah halaman, tahun terbit, atau informasi lain mengenai buku tersebut. Yang kedua ada orientasi. Pada bagian inilah berisi gambaran umum dari buku tersebut, biasanya berisi latar belakang, tema besar, atau hal-hal lain mengapa kita harus membahas buku ini. Lalu selanjutnya ada tafsiran isi. Pada bagian ini berisi uraian secara ringkas mengenai karya tersebut. Dan pada bagian inilah dijelaskan alur ceritanya, tokoh, dan unsur-unsur lain dari karya tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, pada bagian ini penilaian terhadap karya yang akan diulas. Biasanya terdapat kelebihan dan kelemahan dari karya tersebut. Dan kelebihan-kelemahan itu dinilai secara objektif. Dan terakhir ada kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan inilah semuanya itu dirangkum secara ringkas. Dan pada bagian kesimpulan juga bisa ditambahkan rekomendasi. Apakah karya tersebut bisa layak untuk ditonton, dibaca, ataupun didengar. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada materi teks ulasan, yaitu bahwa teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian, tanggapan, ataupun komentar terhadap suatu karya. Dan seperti yang kita ketahui tadi, ada struktur dari teks ulasan tersebut, yaitu identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan kesimpulan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.